kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali dalam mimbar keluarga ini. Pada malam ini kita diarahkan dengan atau dari kitab Amos pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Untuk perenungan kita Bapak Saudara, saya berangkat dari pertanyaan, apakah kita sebagai Kristiani boleh menjadi orang kaya atau sangat kaya raya? Apakah itu diperbolehkan kepada kita sebagai Kristiani? Tentu jawabnya Bapak Saudara, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak orang Kristen bisa menjadi orang kaya atau sangat kaya raya? Dan nyata-nyata banyak orang Kristen yang kaya raya, bahkan juga digelari sebagai konglomerat di negeri ini. Akan tetapi tidak semua atau hanya sebagian kecil dari antara yang kaya raya itu membawa berkat bagi orang lain. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, banyak orang Kristen yang menjadi orang yang kaya raya, tetapi tidak semua atau hanya sebagian kecil orang yang kaya membawa berkat bagi orang yang lain. Nah, dalam konteks inilah Bapak Ibu Saudara, Amos berbicara terhadap Israel. Ungkapan si kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Inilah yang dilihat oleh Amos, Bapak Saudara, dalam masyarakat yang dihadapi pada saat itu. Dalam hal ini adalah umat Israel. Sekali lagi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Terlebih lagi bahwa mereka yang kaya ini juga ditopang oleh kedudukan yang cukup tinggi, sehingga yang terjadi adalah bahwa si miskin itu menjadi korban dari keserakahan, menjadi korban dari ketidakadilan. Ladangnya dirampas, digadaikan. Karena apa? Karena tidak bisa membayar hutang. Kemudian anak perempuan mereka mengalami pelecehan seksual. Banyak anak-anak perempuan dari mereka yang lemah ini jadi korban pemerkosaan.
bahkan jatuh di dalam prostitusi, yang pada waktu itu dikenal dengan sebagai pelacur bakti. Hal itu dilakukan, prostitusi itu dilakukan itu dalam ibadah. Dan ibadah yang seperti ini, inilah corak ibadah dari orang Kanaan. Dan mereka jatuh pada peribadahan orang Kanaan atau ibadah Kanani. Nah, Bapak Saudara, dalam bacaan kita, sesungguhnya Amos itu sangat mengecam perilaku orang-orang kaya yang berkedudukan tinggi, yang mengakibatkan kemiskinan, kesengsaraan, tentunya bagi mereka yang lemah. Amos berpegang pada keyakinannya. Dalam kecamannya, Amos berpegang dari apa yang menjadi keyakinannya. Keyakinan Amos adalah bahwa Tuhan itu penyayang dan adil. Secara khusus, dia memihak atau membela mereka yang lemah, yang menjadi korban dari kefasikan atau kejahatan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks ini, orang-orang kaya yang menindas seperti yang sudah dikatakan tadi, itu diidentikan atau sama dengan orang fasik, orang yang jahat. Dan di dalam kecaman Amos ini, bahwa sekali lagi Allah akan berpihak kepada yang lemah, Allah akan berpihak kepada yang tertindas, dan mereka yang melakukan kejahatan, ya tentunya mereka sedang ada dalam satu ancaman. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali pada pertanyaan di atas. Bukan persoalan orang bisa menjadi kaya atau tidak sesungguhnya. Tapi di sini mau dikatakan bagaimana Anda menjadi kaya dan bagaimana Anda setelah menjadi kaya. Ini menjadi satu catatan penting dan menjadi satu perenungan buat kita. Kalau kita bicara tentang orang kaya itu banyak, Bapak Ibu. Ada orang menjadi kaya karena dia kaya dari warisan yang dia terima. Ada orang kaya memang karena dia punya jabatan yang tinggi dengan gaji yang cukup besar dan banyak peluang bagi dia, dan akhirnya dia bisa menjadi orang kaya. Lalu yang ketiga, orang bisa menjadi kaya karena bisnis. Karena bisnis orang bisa jadi kaya, atau dengan faktor-faktor lain orang bisa juga menjadi kaya. Misalnya saja mungkin karena togel, Bapak Ibu. Jadi kalau pasang togel dapat bisa jadi orang kaya. Apalagi kalau pasangannya besar ya, Bapak Ibu ya. Siapa yang suka pasang togel? Nah, itu pasti tahu. Kalau pasang berapa, dapatnya berapa? Kalau saya nggak tahu. Tapi kalau sudah pasang togel itu pasti tahu. Bisa jadi kaya dengan pasang togel. Tapi tentunya tidak dianjurkan ya, Bapak Ibu, sebagai Kristiani tidak dianjurkan. Nah, terlepas dari faktor-faktor itu, Bapak Saudara, bahwa yang perlu kita pahami dulu adalah bahwa kecerdasan manusia itu memiliki 3 cakupan. Yang pertama, dia cerdas secara intelektual, dia cerdas secara emosional, dan yang ketiga, manusia itu juga
di dalam cakupannya juga cerdas secara spiritual. Bapak Saudara, apa yang terjadi pada zaman Amos? Dari kecerdasan, dari 3 hal kecerdasan manusia ini, intelektual, emosional, dan spiritual. Sekali lagi, apa yang terjadi pada zaman Amos? Yang terjadi, Bapak Saudara, dalam zaman Amos, mungkin juga di zaman kita, bahwa faktor kecerdasan spiritual itu diabaikan. Itu sebabnya, Bapak Saudara, apa yang terjadi pada zaman Amos, orang-orang kaya di sana pada zaman Amos itu yang melupakan atau mengabaikan kecerdasan spiritual, maka itu menjadi pembelajaran buat kita. Bahwa spiritualitas itu, kalau saya katakan tadi bahwa itu menjadi pembelajaran buat kita, karena spiritualitas itu bukan hanya untuk orang kaya, Bapak Saudara. Kecerdasan spiritualitas itu harus ada di dalam setiap kehidupan manusia, termasuk kita. Jadi sekali lagi bahwa tuntutan kecerdasan spiritualitas bukan hanya ditujukan kepada orang kaya, tapi kepada setiap orang. Tentunya Bapak Saudara, kecerdasan spiritualitas ini menjadi penting kalau pada zaman Amos, kalau mereka tidak mengabaikan kecerdasan spiritualitas mereka, maka mereka tidak akan menindas mereka yang lemah. Kalau mereka cerdas secara spiritual, kalau kita bandingkan dalam bacaan ayat 6 sampai ayat 8, khususnya di ayat 7, ya, bagaimana di sana banyak orang menjadi korban karena keserakahan ini. Dan bagaimana anak-anak perempuan mereka menjadi korban, bahkan mereka sendiri jatuh di dalam prostitusi atau pelacuran bakti tadi. Sekali lagi, mereka semua itu adalah korban. Nah, jadi sekali lagi, kalau orang kaya pada zaman Amos itu memiliki saja kecerdasan spiritual, semua itu tidak akan terjadi. Dan inilah yang menjadi pokok kecaman dari Amos dalam bacaan kita. Tapi sekali lagi, dalam kerangka kita merenungkan apa yang terjadi pada zaman Amos, maka sekali lagi saya katakan tadi bahwa kecerdasan spiritual bukan hanya untuk dimiliki untuk orang kaya, tetapi harus dimiliki oleh kita semua. Mengapa? Ya tentunya, Bapak Saudara, agar kita dengan segala eksistensi atau dengan segala keberadaan yang ada pada kita, kita membawa berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa, Bapak Saudara, kalau hanya cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, tapi kita tidak punya kecerdasan spiritual. Begitu sulit kita bisa membawa berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Saudara, maka dengan demikian memiliki kecerdasan spiritualitas itu menjadi penting buat kita. Agar sekali lagi, Bapak Saudara, kita bisa membawa berkat bagi orang lain. Kita yang sedang keadaan tertekan oleh COVID-19 ini. Tapi kalau kita cerdas secara spiritualitas kita, maka keberadaan kita ini bukan menjadi satu hambatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Sekali lagi, kalau kita membangun kecerdasan spiritualitas kita, bukan hanya intelektual dan emosional, tetapi spiritualitas kita itu kita kembangkan, maka situasi yang seperti ini pun tidak bisa menghambat kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang terjadi pada Amos, pada zaman Amos. Karena tidak memiliki kecerdasan spiritualitas ini yang diabaikan, akhirnya mereka yang kaya menindas yang miskin, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena tidak punya rasa kemurahan hati.
Jadi Bapak Saudara, menjadi perenungan kita adalah di tengah situasi ini, mari kita terus membangun spiritualitas kita. Sehingga dalam situasi seperti ini kita tidak hanya hidup di dalam ratapan keluhan, tapi bagaimana dalam situasi ini dengan sekali lagi dengan kecerdasan spiritualitas kita, bagaimana kita menjadikan diri kita berarti atau membawa berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita.